Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang sudah order kelas 3 hari jago bikin template, terima kasih. Dan buat teman-teman semua, nanti kita bakalan ada 2 versi untuk membuat template ini ya. Nah, ada cara membuat template di aplikasi Canva dan ada juga cara membuat template di aplikasi PicsArt. Nah, di sini pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan dulu, kita menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama aplikasi Canva, kedua aplikasi PicsArt, dan ketiga aplikasi eraser background atau penghapus background. Nah, tapi jika teman-teman ingin lebih ini lagi istilahnya lebih kreatif lagi atau lebih menginspirasi lagi, teman-teman juga bisa download aplikasi Pinterest. Nah, di situ teman-teman bisa cari contoh-contoh, misalnya nih contoh-contoh template, ataukah teman-teman bisa download dari situ juga seperti backgroundnya dan lain-lain ya. Dan di Pinterest juga ada banyak banget gambar untuk kode-kode warna di nantinya bisa diaplikasikan di aplikasi Canva ya. Langsung saja. Nah, untuk video pertama ini saya mau buat video tutorial bagaimana cara membuat template di aplikasi Canva. Nah, di sini saya akan buat step by step yang seperti saya buat selama ini, mulai dari penentuan warnanya, kita menggunakan warna, kode-kode warnanya, seperti gimana cara memasukkan kode warna, dan sampai finishingnya nanti ya. Jadi langsung saja tanpa berbasa-basi lagi, kita masuk ke aplikasi Canva-nya. Sini ada aplikasi Canva. Nah, seperti biasa kita lihat tampilan awal dari Canva itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanda plus yang ada di pojok kanan bawah. Nah, di sini kita gunakan ukuran yang mentok ya, teman-teman. Di sini kita buat dulu yang fit 3:3. Fit 3:3, kemudian kita pasang ukuran 5000 x 5000. Ini untuk ukuran yang paling tinggi ya di pengaturannya. Kemudian kita klik centang. Nah, di sini warna kanvas putih ini kita mau ubah jadi warna yang kita inginkan. Seperti itu ya. Kita klik saja yang kanvas putih ini seperti ini sampai ada tulisan galeri image warna. Nah, kita klik yang warna. Nah, untuk membuat warna yang kita suka, kita memerlukan kodenya. Cara melihat kode-kode warna yang pastel, yang bagus itu kita masuk ke aplikasi Pinterest ya. Nah, di sini kita cuman misalnya nih, saya mau pakai warna-warna yang pastel. Nah, aku searching warna-warna pastel. Nah, kita lihat aja kita mau pakai yang mana. Nah, misalnya nih saya mau pakai yang ini ya. Nanti saya masukkan itu yang kode F4EEE1. Nah, kita masuk lagi ke Canva. Kita klik tanda plus yang ada di sini di bawah tulisan galeri seperti ini. Kemudian di sini kan ada yang hashtag di bawah tuh, yang di pojok kanan bawah. Itu kita klik dan masukkan tadi kode yang F4EEE1 misalnya tuh ya, F4EEE1 F4EEE1. Nah, otomatis warnanya akan berubah seperti ini ya. Nah, kemudian jika teman-teman nggak ingin warnanya hilang, kita save aja di warna merek seperti ini ya. Kita klik yang tanda plus yang ini seperti ini. Oke, kemudian kita centang. Otomatis dia akan tersimpan, kan sudah ada sebelumnya, jadi ini warna yang sudah saya simpan sebelumnya. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu memasukkan garis bantu.
Nah, garis bantu yang seperti yang biasa kita gunakan waktu ingin mengedit template dari iTemplate ID, itu kita tambahkan juga biar mempermudah teman-teman, mulai dari letaknya nggak terlalu maksudnya nggak keluar dari fitnya nanti, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tambahkan gambar, lalu masuk ke galeri. Di sini tambahkan ini. Nah, kemudian kita tarik, kita paskan ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tap di layar sekali di atas tulisan galeri seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan garis bantu ini, kita mau tambahkan elemen-elemen untuk dasarnya atau untuk backgroundnya. Nah, sebenarnya sih kalau teman-teman pengen yang lebih simpelnya lagi, teman-teman bisa cari tuh background-background yang ada di Pinterest, ada di Google, itu teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka berkreasi sendiri daripada ambil background dari tempat lain. Jadi saya cuma tambahkan sedikit elemen-elemen biar nanti ada kesan puzzle-nya gitu. Nanti pada saat kita posting di Instagram. Nah, kita tambahkan saja masuk ke ilustrasi seperti biasa. Nah, kemudian biasanya saya pakai abstrak. Di sini kita cari aja yang sesuai ya. Misalnya nih kita buat yang ini ya. Nah, di sini kita kecilin dulu. Nah, kita pasang bagian sini dan ubah gambar yang misalnya nih saya mau ubah lagi warnanya jadi warna ini C4BDAC yang bagi warna yang ke 1 2 3 4 5 6 yang warna ke-6 dari atas ya, C4BDAC. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada warnanya. Jadi maaf. Oh, warnanya yang E4DAC2. Maaf ya. Nah, di sini saya tinggal copy lagi. Copy, geser ke sini, paskan aja ya. Gimana bagusnya, jika menumpuk juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy lagi buat lebih memanjang lagi. Oke, kita tap lagi. Nah, selanjutnya bagian bawah juga saya mau pakai yang ini. Tapi saya mau kebalik gitu. Kesannya dia kebalik seperti ini. Oke. Nah, untuk mengedit itu saya sarankan ke teman-teman buat diri teman-teman itu ada sedikit semangat gitu. Kalau nggak ada mood buat ngedit itu percuma, nggak bakalan ada ide yang keluar. Jadi kita terlebih dahulu menyemangati diri kita sendiri dulu buat kita senyaman mungkin, biar nantinya pada saat kita mengedit, kita buat kreativitas apapun itu, kalau nggak ada mood itu nggak bakalan berhasil ya teman-teman. Jadi saya saranin dulu teman-teman ini dulu belajar tidak belajar untuk tidak cepat bosan gitu. Karena kalau kita mengedit itu kalau ada rasa bosan
oh bentar lagi deh, aku lanjutnya entar lagi. Nah itu biasanya idenya akan buyar, idenya akan hilang. Nah saya juga seperti itu. Kadang saya hari ini mau bikin template, tapi suasananya nggak terlalu ini. Akhirnya konsep-konsep yang ada di kepala saya itu hilang seperti itu. Jadi kita harus menyemangati diri kita dulu, baru kita action di aplikasi dimanapun itu. Oke. Nah selanjutnya setelah ini saya mau tambahkan lagi di tengah. Ini saya buat yang simpel aja ya teman-teman, biar teman-teman bisa, nanti teman-teman tinggal naikkan saja kreativitas teman-teman seperti apa. Ini saya cuma buat sesimpel mungkin ya. Nah kemudian kita tambahkan lagi bingkainya. Di sini kita cari bingkai. Bingkai yang bingkai gantung ya, kita cari bingkai gantung. Misalnya nih kita pakai yang ini juga bisa. Kita ubah dulu garis luarnya jadi warna yang serasi ya. Nah, kita tempelkan di tengah-tengah antara kolom pertama dan kolom kedua. Kita perbesar dulu seperti ini. Oke. Nah selanjutnya kita tambahkan lagi bagian bingkai, kita tambahkan lagi di sampingnya. Selanjutnya pakai garis luar dan kita paskan lagi ya. Nah kita copy saja terus. Paskan ya teman-teman di tengah. Oke, kita copy lagi. Terus akan dari atas ke bawah itu sama lurus ya, biar nanti hasilnya juga bagus. Kemudian ini kita ratakan tengah aja. Nah kemudian kita tambahkan lagi bagian sini. Seperti itu ya. Nah selanjutnya ini kan masih jika kita simpan di galeri kita, ini tidak akan jadi frame, ini nggak akan jadi template. Jadi bagaimana caranya ini akan menjadi template? Nah caranya seperti ini teman-teman. Kita klik, misalnya nih yang bingkai gantung, kita klik. Nah di sini kan ada dua warna, yang bagian bawah ini ada dua warna, ada putih dan ada warna ini warna apa ya? Intinya dua warna yang di bawah ini. Nah untuk yang warna putih ini kita ganti dengan warna yang lebih terang lagi, misalnya tuh warna merah. Nah ini warna merah. Nah selanjutnya kita klik centang. Nah untuk warna yang ini, di sini kan ada warna hitam dan warna yang satunya lagi. Nah di sini kita pilih yang warna hitam, lalu kita pilih merah. Nah begitupun yang di bawah kita pilih merah, semuanya kita ubah jadi merah. Buat apa? Ini nanti kita akan hapus di aplikasi eraser background. Nah ini nantinya teman-teman buat template menggunakan eraser background juga. Karena itu
dari aplikasi Canva, kita import lagi ke eraser background itu biar nanti filenya jadi file PNG atau berupa template seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kita tambahkan dulu sedikit lagi ornamen atau elemen-elemen atau stiker-stiker yang bisa buat template kita lebih manis gitu. Nah, di sini kita masuk lagi ke ilustrasi. Kita cari saja panah terputus ya. Panah terputus. Soalnya kita pakai yang mana ya teman-teman? Coba kata kunci panah aja. Oke, misalnya pakai yang ini aja ya. Misal saya pakai yang ini, ubah warnanya jadi warna yang lebih menarik lagi, mungkin warna sedikit gelap seperti ini. Nah, di sini kita pasin aja, terserah mau. Misalnya nih nanti gambarnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi atau kita bisa copy lagi yang ini. Kita seperti itu, kita copy lagi, buat aja sebagaimana semanis mungkin template itu. Kita buat lagi seperti ini, atau dari sini turun ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita save ke galeri kita masing-masing. Nah, buat teman-teman yang belum menjadi member kami di Canva Pro, nah, teman-teman juga bisa pakai Canva biasa aja ya. Nah, di Canva biasa seperti yang teman-teman ketahui, di sana kita tidak bebas untuk memilih stiker dan yang lain-lainnya. Nah, tapi untuk Canva Pro itu kita bisa menaikkan hingga 3 kali resolusi dari template kita. Jadi nanti pada saat kita buat template itu hasilnya tidak akan pecah. Nah, kita klik untuk menyimpan seperti biasa ya teman-teman. Tapi bentar. Tapi teman-teman harus ini dulu ya, harus perhatikan dulu. Nah, seperti ini saya biasanya kalau udah nge-save, saya baru sadar bahwa ini garis bantu yang tadi itu masih ada. Jadi kita harus perhatikan ya. Nah, ini garis bantunya harus dihilangin ya teman-teman. Kita tag yang bagian, kita perbesar dulu, kemudian kita pilih garis yang ini. Nah, kemudian kita hapus. Nah, selanjutnya kita save ke galeri kita masing-masing. Kita pilih simpan sebagai. Kemudian di sini kan saya pakai aplikasi Canva Pro. Jadi saya mau naikkan 3 kali lipat. Jadi nanti ukurannya itu 15.000 pixel kali 15.000 pixel. Kemudian kita tinggal unduh saja. Nah, kita tunggu ya. Nah, setelah file dari Canva ini tersave ke galeri kita masuk selanjutnya ke aplikasi yang kedua ya teman-teman, yaitu aplikasi eraser background. Kita tunggu dulu. Dan perlu teman-teman ketahui, untuk ngedit di aplikasi Canva itu kita harus punya jaringan yang stabil. Nah, banyak tuh yang sering ngeluh, kok desain saya nggak bisa tersave, kok desain saya nggak bisa memuat gambar, kok desain saya nggak bisa ini, nggak bisa itu karena satu faktor saja teman-teman.
Karena itu faktornya adalah jaringan teman-teman. Nah, di sini kita lihat jaringan saya kan, ini ada 3 barisnya full bahkan turun. Nah, sebenarnya itu kita tidak lihat dari situnya ya teman-teman. Kita tidak lihat seberapa banyak jumlah jaringan kita, seberapa banyak batang yang terisi. Tapi untuk melihat kestabilan jaringan kita harus lihat apakah ini lajunya di bawah berapa Mbps. Nah, untuk melihat itu semua kita bisa atur kecepatan kita bisa atur di bagian pengaturan telepon kita untuk memunculkan berapa kecepatan jaringan kita. Jadi kemarin banyak yang bilang jaringan saya bagus kok Mbak, jaringan saya pakai wifi kok. Nah, saya juga pun kayak gitu Mbak, saya pakai wifi, bahkan saya biasa kalau wifi saya lagi down, saya harus pakai jaringan data seluler. Biasanya sih kalau pakai jaringan Telkomsel, untuk data seluler Telkomsel itu lebih stabil dibanding pakai yang provider yang lain. Jadi kalau mau mengedit, usahakan, saya tidak menyuruh teman-teman harus pakai yang ini, harus pakai yang itu, tapi yang saya tekankan ke teman-teman yang suka bilang kalau nggak bisa nge-save, nggak bisa yang ini, nggak bisa itu karena satu faktor saja, yaitu faktor jaringan teman-teman. Di aplikasi manapun, misalnya di aplikasi Pixar pun begitu, sekarang harus menggunakan jaringan yang stabil, seperti itu ya. Nah, setelah tersave tadi, kita masuk ke aplikasi eraser background eraser atau penghapus background ya. Nah, di sini kita klik, setelah masuk kita klik load up foto. Di sini kita masuk, kemudian kita pilih yang ini, yang baru-baru tadi ya. Kemudian kita klik done. Nah, di sini ada beberapa icon, ada beberapa menu, ada ekstrak, ada auto, ada magic, ada manual, ada repair, ada zoom. Nah, di sini kita pilih yang auto. Saya rasa teman-teman pasti sudah tahu ya, untuk aplikasi yang satu ini untuk menghapus background. Nah, di sini kita paskan aja di bagian sini, di bagian sini, kemudian di bagian sini, kemudian di bagian sini. Maaf, kepencet. Bagian sini kita juga hapus bagian sini. Nah, selanjutnya kita hapus dulu bagian sini ya teman-teman, hapus. Nah, untuk yang garisnya ini kita perbesar dikit biar kita bisa menghapus ya bagiannya, bagian sini, bagian di sini. Ini sepertinya lama ya, kita biarkan aja seperti itu. Kemudian bagian sini, nah kemudian kita pindah ke sini, lalu ke sini, dan kita pindah juga ke sini. Intinya kita hapus yang warna merahnya ya teman-teman. Nah, setelah ini kita klik down. Setelah semuanya hilang, warna merahnya hilang, kita klik down di pojok kanan atas. Lalu di sini teman-teman jangan langsung save ya. Di sini ada pilihan smooth. Kita ubah dulu jadi putih ya. Nah, di sini biarkan taruh warna merahnya. Kita lihat ini ada tingkatan smooth, ada 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kita pilih nomor 2. Kita perbesar apakah masih ada warna hitam di garis-garisnya, di pinggir-pinggirannya ya, maksud saya. Kita masuk ke yang ketiga, ini udah kehapus semua, jadi kita pakai yang nomor 2 saja. Nah, selanjutnya setelah ini kita klik save.
Dan maka template kita udah jadi ya teman-teman, seperti ini. Kemudian finish. Oke. Nah, itu cara membuat template di aplikasi Canva. Jadi teman-teman bisa ikuti step by stepnya cara membuat template di Canva ya. Ya sayang, pergi. Ya. Ardi kasih juga Ardi. Jadi itu tadi ya teman-teman, cara membuat template di aplikasi Canva. Jadi dari setelah kita mengedit di aplikasi Canva, kita ekspor lagi ke aplikasi Eraser Background. Nah, biar bisa jadi sebuah template yang berupa file PNG. Oke. Nah, selanjutnya nanti di video selanjutnya saya menggunakan aplikasi Pixar, tapi di sini saya tidak buat template yang memang benar-benar kita yang menambahkan icon untuk backgroundnya. Nah, nanti kita menggunakan background yang disediakan, misalnya saya mau ambil di Pinterest atau yang disediakan langsung oleh aplikasi Pixar-nya. Jadi sebenarnya di aplikasi Pixar itu cuman menggunakan satu aplikasi saja untuk membuat template. Nah, nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman, bagaimana aplikasi Pixar itu sebenarnya. Oke. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.